Jadi cukup banyak hal yang memang bisa digali dari etika Jawa dalam kehidupan bersama. Akhirnya tentu kita sendiri harus sedikit mengambil alih itu. Jadi itu tidak sesuatu yang dipakai saja, bukan satu pakaian kita masuk tapi akhirnya mempengaruhi diri kita sendiri. Itu inkulturasi, berarti kebudayaan yang baru menjadi kebudayaan kita, bukan saya tahu kebudayaan itu dan memakai aturannya, tetapi menjadi kebudayaan kita itu penting. Romo, apakah memang etika Jawa ini kemudian menjadi warna politik kepemimpinan Indonesia? Ya, tentu tidak hanya etika Jawa, tapi tentu dalam diskursus, katakan saja dalam debat di BPUPKI Juli 45 mengenai hak asasi manusia dan sebagainya, mengenai demokrasi. Supomo Soekarno yang mengatakan itu harus diambil dari demokrasi desa. Hama Muhammad Yamin mengatakan tidak bisa, yang bisa diambil dari desa adalah semangat tetapi bentuknya harus diambil dari barat. Karena ada perbedaan besar antara desa. Ini perbedaannya sederhana. Di dalam desa itu orang saling mengenal. Jadi saling, tetapi di suatu negara orang tentu tidak. Jadi ada partai politik, lalu masalah oposisi, lalu Pak Harto tentu seorang Jawa tulen. Dengan istilahnya yang bagus, saya suka dalam bahasa Jawa, merasa mengerti tetapi tidak mengerti pangroso. Tidak mengerti merasa itu. Ya, Pak Harto itu ada kekuatan-kekuatan di situ juga. Mungkin juga ada kelemahan-kelemahan, tetapi Jawa sekali Pak Harto itu. Saya tidak kenal dengan Pak Harto sama sekali, tidak. Tapi sekitar tahun 97, itu udah masa krisis kita waktu itu. Udah masa krisis 98 tuh? Ya, 97. Masih sebelumnya. Saya mendapat undangan nonton wayang di rumah Pak Budiharjo. Profesor Budiharjo. Dia dulu militer itu, dia ahli wayang. Saya berkenalan dengan dia dari nonton wayang bersama. Dia mau ada pertunjukan. Rumahnya di dekat Borobudur. Jadi saya mendapat tiket, dikasih tiket, saya terbang sore hari ke Jogja dengan taksi ke Borobudur. Rumahnya sekitar 0,5 kilometer dari Candi Borobudur. Rumahnya cukup besar tapi sederhana. Nah, yang mencolok itu waktu saya sampai, rumahnya sudah penuh orang. Semuanya orang oposisi Pak Harto. Jadi segala macam, kebanyakan saya kenal. Yang mau diperlihatkan dua lakon yang bagi orang Jawa sangat kritis. Yang satu Murwokolo. Murwokolo itu ruatan, rumah dibersihkan dari roh jahat dengan Murwokolo. Murwokolo, ya. Yang satu Semar Kuning, suatu mengenai Semar yang sangat kritis terhadap pemerintah. Pemain itu seorang dalang terkenal, Kitimbul, dari Jogja, sekarang sudah meninggal. Nah, jadi rupa-rupanya Indonesia mau dibersihkan dari roh-roh jahat pada akhir Orde Baru itu. Saya waktu mulai ruatan itu, ada mantra itu, malah diminta masuk ke dalam, di mana Pak Budiharjo di tempat tidur karena sakit. Ada anaknya juga, ada juga Pak pemimpin Sinar Harapan dulu. Kok saya bisa lupa itu, aneh sekali orang tua itu. Ya kami pokoknya berempat di tempatnya
Pak Butiharjo ngomong, dia ceritakan di mana dia mau dimakamkan dan sebagainya. Datang seorang kiai dari Ponorogo. Sudah setengah jam kami keluar di gang, saya ketemu Sri Sultan Hamengkubuwono yang juga ada di situ. Lalu saya akhirnya keluar, baru jam 1 malam ya. Lalu nonton sampai hampir jam 6. Semar Kuning selesai, lalu terbang kembali ke Jakarta. Sesudah 3 bulan, ada orang ketemu saya. Tanya, nggak kenal? Tanya, Romo apa tahu siapa yang membiayai itu? saya tidak tahu. Dia bilang yang membiayai itu Soeharto. Oh, Soeharto. Jadi Soeharto itu mengadakan upacara Jawa itu untuk mengingatkan rupa-rupanya orang oposisi yang beliau anggap bonafit, supaya tidak menentang dia. Saya heran sekali, menarik itu khas Jawa itu Soeharto ya. Kami tidak sangka itu. Saya tidak tahu apa yang lain-lain, tahu bahwa Soeharto yang membiayai tiketan sebagainya. Tadi saya mengesankan seperti itu. Iya. Apakah Presiden lalu juga melakukan hal yang sama? Siapa? Jokowi? Jokowi tentu Jawa sekali. Saya sedikit sedih bahwa terlalu mungkin memperhatikan kepentingan anaknya itu. Saya semula sangat mengharapkan banyak. Ya, Jokowi juga orang yang tenang. Saya pernah dalam kelompok kecil ikut makan bersama dia. Siang saya duduk di sini sama Jokowi, masing-masing dapat 5 menit untuk omong. Selama 5 menit itu Jokowi menatap mata saya. Itu hanya sedikit orang yang bisa membuat itu. Dan dia melihat ke situ, begini, dia penuh perhatian mendengar. Tentu jawabannya itu kita tidak tahu. Saya juga ikut waktu Jokowi minta sekitar 70 orang, saya termasuk, membicarakan rencana DPR untuk untuk katakan saja yang saya sebut mengebiri KPK itu. Kami semua menentang. Jokowi dengar penuh perhatian. Tapi 5 hari kemudian dia menandatangani itu. Jadi tidak bisa diterka. Orang jawab beneran, ya saya juga tidak tahu itu. Saya lihat saja, saya menghindari penilaian-penilaian itu. Tapi memang dia gaya memang Jawa, gaya pembinaan sangat Jawa ya. Dan dia juga melihat cara etika Jawa juga kan. Sangat Jawani dia. Jawani banget ya. Iya. Pak Ter, kemudian Pak Ter mendirikan, tadi sudah sempat disinggung, mencari dana juga untuk membangun STF ini. Apakah yang Pak Ter sudah cita-citakan itu sudah tercapai sekarang atau bagaimana? Sesudah sekian puluh tahun. Masyarakat terciptanya masyarakat warga Indonesia terdidik dalam hal berpikir kritis, mencari sesuatu akar dari permasalahan. Apakah sudah tercipta masyarakat seperti itu sesudah Pak Ter mendirikan sekolah ini? Saya kira masyarakat itu dari kebudayaan tidak berubah dan berubah karena tantangan yang datang. Misalnya tantangan medsos yang saya tidak mengerti karena saya tidak on medsos. Jadi itu jelas akan mempunyai suatu pengaruh yang luar biasa dan sebagainya. Ini saya tidak campur di dalam hal seperti itu. Saya kira bahwa masyarakat Indonesia masih satu masyarakat yang normal, yang memberi harapan. Kita memerlukan kepemimpinan yang mutu. Karena yang kita hadapi masalah tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Kita melihat sekarang untuk sementara
perang Iran rupa-rupanya berhenti. Ya. Kita lihat apa bertahan 2 minggu dan apa yang terjadi sudah itu. Tetapi di situ kita tidak bisa berbuat banyak. Tapi apakah kita sudah bijaksana? Jadi saya di sini sudah sedikit menahan diri. Saya mengharapkan bahwa hasilan reformasi itu tidak dilepaskan, yaitu bahwa Indonesia akhirnya dibikin demokrasi dengan hak asasi manusia masuk ke undang-undang dasar atas dasar Pancasila. Jangan kita izinkan. Yang bahayanya tentu yang dulu dituntut mahasiswa berantas KKN. Ya. Itu tuntutan itu sepertinya dulu tidak berhasil dilaksanakan. Kesan saya yang terlibat di situ menarik diri, tetapi sekarang ada bahaya muncul lagi. Berarti bahwa demokrasi kita itu tinggal bentuknya, tetapi sebetulnya tidak mewakili rakyat. Misalnya, satu pertanyaan kita di Indonesia itu 50-60% orang yang masih belum sejahtera atau pas sejahtera. Kalau kita bertanya petani kecil, nelayan kecil, buruh kecil, orang yang di Jakarta hidup dari jualan di pinggir jalan, orang seperti itu sebaiknya memilih partai mana yang membela mereka. Tidak ada jawaban. Tidak ada satu partai kiri itu. Bagaimana itu mungkin itu? Itu suatu kelemahan yang luar biasa. Itu dengan sistem atap besar itu tidak ada oposisi. Saya juga selalu berjuang supaya oposisi diakui karena terus masih juga ada orang yang baik-baik ada salah paham. Kita Indonesia musyawarah, mufakat, tidak kenal oposisi. Oposisi itu karena dulu sistem kehidupan ada keselarasan. Kalau ada yang tidak beres berarti orang yang keluar dari keselarasan. Seperti orang di atas kapal kecil, kalau telah minggir bahaya, goyang, kembalilah, bersatulah. Masyarakat dulu kalau orang merasa kepentinganku tidak diperhatikan, kemudian akan diperhatikan. Yang tidak diperhatikan dalam tradisi adalah situasi lain di mana kita di sebuah perjalanan, dan perjalanan itu pecah, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kita harus ke kiri atau ke kanan. Itu harus diperdebatkan. Tidak bisa mengatakan dipecahkan dengan tahu diri, dengan tidak berpamrih, dengan baik-baik dan sebagainya. Tapi mana yang benar, yang satu keliru. Ya masing-masing harus mengajukan argumen, harus belajar membicara dengan keras. Itu yang dilakukan oposisi. Oposisi itu tidak memusuhi, tetapi hampir semua masalah politik besar kecil ada, itu kompleks. Ambil contoh sekarang yang selalu muncul makanan gratis, itu kan ide yang bagus. Tapi kok begitu salah urus. Tidak dipikirkan bahwa itu kompleks, tidak kompeten dilakukan. Harusnya duduk bersama sebelumnya melihat, harus ada andai kata di DPR yang mewakili rakyat atau oposisi akan jamin bagaimana supaya tidak ada korupsi, bagaimana mutu makanan disimpan, jangan-jangan nanti anak-anak kami keracunan. Itu semua akan diajukan, akan dibicarakan, akhirnya diputuskan. Itu di dalam demokrasi, itu kita sekarang tidak punya itu. Dalam kasus seperti ini saya tidak pernah dengar suara DPR bicara. Sama sekali tidak. Itu mewakili siapa itu masalah. Dan di situ ada kelemahan-kelemahan. Di dalam konteks itu, Romo, misalnya dalam kondisi perang sekarang ini, Pak Tri melihat seperti apakah kepemimpinan kita dalam hari ini, misalnya kita sebut saja lah Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan arah yang jelas atau gamang atau bagaimana menurut
Pater? Saya tentu saja sulit untuk memutuskan bahwa kita masuk POP di Indonesia saja, tetapi tidak dalam kelas politik, sangat dikritik dengan alasan yang baik sekali bahwa ini sesuatu yang sangat kompleks. Mungkin tidak disadari bahwa BOP lebih menguntungkan Israel daripada menguntungkan Iran, jadi tidak netral. Padahal Indonesia tidak mau berpihak di situ. Jadi keputusan-keputusan seperti itu jangan diambil cepat-cepat. Lebih baik tahan diri dan sebagainya. Saya kira masih banyak yang di situ perlu diperbaiki. Ya. Pater, saya sedikit menarik ke dalam STF-nya sendiri. Apakah Pater merasa cita-cita didirikannya Sekolah Tinggi Filsafat ini sudah tercapai atau bagaimana, Pater? Saya merasa sangat gembira dengan perkembangan STF ini. Saya harap itu bisa berjalan terus. Saya kira mereka yang studi di sini juga merasa puas. Saya juga merasa bahwa STF memberikan sumbangan kepada masyarakat yang menjadi tantangan itu misalnya mendapat cukup orang yang profesor dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang susah. Karena juga kadang-kadang dibikin sulit oleh dikti. Jadi tidak mudah memenuhi syarat-syarat. Tetapi saya pada dasarnya merasa terima kasih Tuhan dengan bagaimana STF Triakara itu berkembang. Semoga bisa berjalan terus. Artinya cita-cita para pendiri sudah menjanjikan. Saya kira tercapai ya, tercapai. Apa yang perlu dibenahi ke depan? Selain tadi pengadaan guru-guru besar. Tentu saja tetap kualitas para dosen, kualitas pimpinan itu perlu terus-menerus. Juga katakan kualitas tidak hanya dalam arti kemanusiaan, tetapi dalam arti mendapat gelar. Kami perlu profesor, kami sekarang kekurangan profesor, doktor tentu saja. Saya kira itu akan terus dituntut di STF. Sudah bukan urusan saya, tapi tentu saja saya mengharapkan semua dosen di sini doktor. Itu jelas. Dan meskipun saya mulai di sini juga hanya baru magister itu. Apa sumbangan terbesar yang Romo lihat dari STF ini untuk masyarakat Indonesia? Apa sumbangan terbesar yang Pater sudah lihat? Sumbangan yang paling pertama tentu adalah memberi formasi yang bagus di S1 kepada para calon imam. Sumbangannya seluruhnya adalah menyediakan orang yang kritis, yang terbuka. Banyak lulusan dari program magister dan doktor itu orang yang misalnya masuk media dan sebagainya. Di situ jelas kami bisa memberikan suatu wawasan. Kan filsafat itu adalah ilmu aneh dalam arti itu bahwa satu-satunya yang profesi yang bisa dilakukan oleh seorang filosof adalah menjadi filosof. Itu kalau ahli hukum, ahli ekonomi, ya dia kemudian pimpin perusahaan atau menjadi lawyer atau itu. Tetapi banyak sekali lulusan kalau misalnya menjadi wartawan, jurnalis dan sebagainya, jelas menurut saya sangat berguna. Di luar negeri saja banyak orang seperti itu pernah studi filsafat. Jadi di situ saya tidak merasa ada masalah. Kami juga tidak ada masalah mendapat mahasiswa yang tertarik. Saya sekarang di bagian, saya kan hanya sudah lama, sudah terlalu tua, sedikit mengajar di matrikulasi. Tapi ini orang yang terbuka, yang mau
belajar mau punya wawasan yang mungkin kemudian dipakai di dalam profesi mereka. Dan di situ saya sebetulnya cukup puas. Iya, iya. Jadi kurang lebih apa yang diharapkan dari Adhikara sendiri juga tercapai ya, Pak Ter ya. Ya, Nah, terkait dengan bidang juga yang Pak Ter juga dalami dan selalu ikut juga aktif di situ, soal keberagamaan kita di Indonesia. Jadi ada Pak Ter juga ikut dalam kelompok Hati Nurani Bangsa ya. Bagaimana Pak Ter melihat kondisi ini sekarang ini? Kondisi kita, hubungan antar umat beragama, para tokoh dan juga masyarakat sipil seperti apa? saya sebetulnya berpendapat bahwa hubungan antara umat beragama di Indonesia adalah sebuah sukses story. Sukses story ya. Saya tentu tetap masih ada masalah. Ya. Sejak semula sudah ada, misalnya pada permulaan di Sumpah Pemuda, tapi juga di tahun 45, tekad mereka yang mau mengakhiri penjajahan adalah begitu kuat sehingga perbedaan agama tidak memainkan peranan. Sumpah Pemuda pertama berkumpul di dalam gudang pemuda Katolik yang sekarang temboknya masih disimpan sebagai ingatan akan hal itu. Ada di mana, Pak? Di mana itu? Di dalam gedung pemuda keuskupan, diberi kaca di atasnya, kelihatan bisa melihat. Ya, nanti kita cek. Lalu kesediaan tokoh-tokoh Islam untuk tidak menuntut kedudukan khusus Islam dalam Undang-Undang Dasar. Jadi itu tanggal 18 pagi hari, 7 kata Piagam Jakarta dikeluarkan. Padahal 7 kata itu sebetulnya sudah dirumuskan supaya yang non-Muslim merasa aman. Dikatakannya Muslim yang diharapkan menaati syariah. Tetapi dimengerti kalau satu agama disebut, yang lain-lain otomatis menjadi kelas 2. Perdana Menteri kedua Indonesia Amir Syarifuddin. Itu Protestan. Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Protestan Simatupang. TB Simatupang. Tidak ada masalah. Kemudian selalu ada insiden-insiden, ada Darul Islam, ada pengaruh dari ekstremisme di Timur Tengah. Tetapi misalnya sejak tahun 70-an hubungan antara kami Katolik juga Protestan dengan Islam mulai berkembang ya. Saya misalnya dengan Nurholis Majid, dengan Akbar Tanjung. Akbar Tanjung itu murid saya dulu di Kanisius. Sekarang saya masih bersahabatan dengan beliau. Mengajar sedikit di Akbar Tanjung Institute. Itu, dan dia membawa saya ke HMI. Saya dulu banyak hubungan dengan HMI. Lalu tentu Gus Dur berpengaruh luar biasa waktu reformasi. Para pimpinan Katolik, uskup-uskup sudah bisa bicara baik dengan yang padanan di Islam. Kalau ada masalah bisa dibicarakan bersama. Itu sesuatu yang luar biasa. Bahwa terus masih ada kasus intoleransi. Kedua, macam ada kasus intoleransi dan ada ekstremisme seperti Surabaya atau bom Natal. Ini terus akan ada karena tentu kelompok ekstremis akan ada. Ya, kalau orang percaya bahwa dia bisa masuk surga apabila membunuh beberapa kafir, satu keluarga seperti Surabaya, ayah, ibu, dan 5 anak sama-sama masuk surga karena bunuh orang Katolik. Itu tetap agak menyedihkan. Tetapi ini bukan hubungan Islam Katolik pada umumnya. Kami sekarang sudah baik. Grup Nurani Bangsa itu hanya salah satu contoh. Jadi ini sesuatu yang merupakan modal besar
untuk masa depan Indonesia. Dalam kerusuhan bulan Agustus yang lalu, agama tidak memainkan peranan sama sekali. Tidak ikut main. Jadi ini sesuatu yang positif. Kalau yang intolerans itu bisa diatasi tidak gampang dengan komunikasi. Bayangkan kasus yang selalu berbahaya adalah kalau umat Kristiani setempat tinggal di daerah yang berbahasa lain, misalnya di daerah Minang, tidak ada satupun orang Kristiani bisa bahasa Minang. Mereka dari Flores, dari Sumatera Utara, dari Jawa, dan sebagainya. Di situ mudah sekali terjadi sesuatu. Jawabannya adalah dari pihak minoritas, dari pihak kami, komunikasi. Komunikasi di Indonesia itu mudah. Bisa silaturahmi. Iya, bisa. Pastor, saya anjurkan pada pastor-pastor Katolik supaya mereka pakai 10% waktu kerja untuk membangun hubungan dengan tokoh-tokoh Islam di wilayah paroki. Ya, masing-masingnya. Itu gampang, pastor dengan 2-3 kawan Katolik mengunjungi tokoh Islam. Ya, Ustadz ya. Menolak pintu, mungkin dia tanya, ya mau apa ya? Silaturahmi ya, silahkan masuk. Lalu omong-omong, biasanya kemudian 75% malah itu berjalan terus, saling mengundang. Yang 25% juga tidak bermusuhan. Jadi ini sesuatu yang sangat bagus. Menurut saya sesuatu yang internasional bisa menjadi contoh. Jadi di situ saya justru optimistis. Itu tentu kalau Katolik sangat didukung oleh Vatikan kedua yang dengan begitu jelas mengatakan bahwa Tuhan menawarkan keselamatan kepada semua orang, juga yang tidak dibaptis, bahkan yang tanpa kesalahan tidak percaya pada Tuhan. Itu Lumen Gentium 13. Amat penting itu. Tidak perlu khawatir bahwa yang tidak dibaptis tidak bisa masuk surga. Kita semua mengharap bertemu di situ. Iya. Romo, terkait dengan masih masuk sedikit ke wilayah gereja Katolik. Bagaimana Romo sekarang melihat gereja di Indonesia seperti apa? Dan mungkin ada saran, kritik, atau apa yang cukup mendasar? Saya pada dasarnya melihat gereja Katolik di Indonesia positif. Tetapi gereja Katolik Indonesia juga mungkin masih harus lebih menghadapi tantangan yang misalnya saya sebut dalam buku saya, Dari Stormi ke Yesus. Yaitu di mana di dalam gereja belum ada kesepakatan. Saya berpendapat bahwa sekarang sudah waktu bahwa perempuan bisa ditahbiskan imam. Saya tidak melihat alasan dogmatik apapun untuk tidak. Amat penting di Indonesia kasus-kasus pelecehan seksual dijalankan secara baik sesuai dengan petunjuk yang diberikan Paus sendiri. Itu masalah tidak hanya dalam gereja Katolik, malah saya kira di luar lebih besar. Di Jerman diperkirakan ada 4% semua imam yang kena seperti itu. Tetapi bahwa gereja belajar secara prinsip berdiri di pihak para korban. Di Indonesia juga masih ada kasus. Saya kenal beberapa korban, di mana korban ya diam saja, paling-paling dikasih sesuatu. Tetapi yang paling penting melindungi nama baik gereja. Pastor yang melakukan sesuatu mungkin hanya dipindahkan. Itu harus berhenti. Itu tidak bisa. Gereja harus ada di pihak para korban. Para korban harus merasa diakui. Kita tidak boleh toleran sama sekali di dalam hal itu.
imam yang melakukannya harus diberhentikan. Tidak bisa. Itu sesuatu yang penting. Saya juga merasa di Indonesia para suster belum seluruhnya dihormati di dalam kemampuan. Suster-suster kita ini adalah manusia high quality. Tapi pada dasarnya suster itu berfokus pada rumah sakit dan pada pendidikan. Dan di situ mereka karya-karya sosial bagus. Jadi teruskan saja. Tetapi 50% dari kerja seorang Yesuit sekarang saja bisa dilakukan oleh suster. Misalnya seperti saya menjadi dosen, memberi retret, menjadi pembimbing rohani. Semua suster bisa. Mengapa mereka tidak melakukannya? Karena formasi mereka lemah. Buat apa calon imam menurut hukum gereja harus 2 tahun filsafat, 3 tahun teologi. Di Indonesia itu malah 7 tahun. Bukan untuk bisa merayakan misa. Untuk merayakan misa itu saya kira 1 tahun cukup. Tetapi untuk menanggapi umat perlu studi itu. Selama suster itu mendapat pendidikan yang jauh kurang, mereka memang tidak dalam gereja bisa menjalankan apa yang dijalankan. Jadi saya sebetulnya mengharapkan, belum pernah dapat respons bahwa suster bukan, sekarang sudah ada 1-2 yang belajar di sini juga filsafat dan sebagainya. Tapi itu 1-2 itu. Mestinya semua seperti calon imam. Semua suster filsafat dan teologi. Dan kemudian mereka bisa sepenuhnya terjun ke dalam umat untuk membantu. Dan di situ masih banyak kemungkinan. Tentu etika seksual, saya kira mengenai LGBT. Di gereja Katolik Indonesia saya tidak ketemu bahwa itu banyak dibicarakan. Saya berpendapat bahwa orang LGBT Katolik harus merasa enak di dalam gereja Katolik. Tentu dari orang LGBT saya mengharapkan tahu diri dalam arti yang menahan diri. Kita tidak bisa ada demonstrasi, Christopher Street demonstration, pride demonstration, tidak perlu. Tetapi mereka harus merasa aman di Indonesia. Itu yang paling penting. Dan seperti sudah dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, mempunyai kecenderungan seksual yang berbeda, bukan penyakit, bukan dosa, bukan sesuatu yang dipilih sendiri, melainkan sesuatu yang alami. Yang menciptakan alam siapa? Kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, ya. Bagi saya pertanyaan, apakah orang homoseks tidak bisa mengungkapkan kasih secara seksual juga? Di gereja Katolik masih banyak, masih gamang gitu ya. Tapi juga sudah mulai. Jadi kita di Indonesia juga harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Di level pimpinan gereja apa yang Pater lihat? Para uskup kita tidak atau pernah apa? ditanyai sebetulnya mengenai itu. Jadi saya tidak tahu itu bagaimana. Saya tidak pergi ke uskup mengatakan minta bicara. Tidak ya. Terkait dengan Paus Leo yang memimpin gereja di masa sulit ini, sejauh ini bagaimana Pater melihat gereja secara universal di bawah kepemimpinan beliau? Dalam kondisi sekarang memang tidak mudah. Jadi saya melihat 2 hal. Yang pertama, dia orang yang pada dasarnya sangat terbuka dan sangat bijaksana. Dia ingin jangan di gereja sendiri terjadi perpecahan. Maka dalam beberapa hal dia sedikit menahan diri dari Paus Fransiskus. Tetapi pada dasarnya dia dalam semua hal yang penting terbuka. Tentu bagi dia sekarang sangat penting adalah mengenai mendukung
perdamaian internasional. Kritiknya terhadap Trump itu sangat keras. Dan padahal wakilnya Trump, Vance, itu juga orang Katolik, Katolik kanan itu. Menteri Luar Negerinya juga Katolik. Jadi dalam hal pembaruan gereja, dia akan lebih pelan-pelan karena dia melihat ada resistensi di beberapa daerah. Misalnya di Afrika masih ada resistensi yang kuat. Ada juga masalah yang cukup besar mengenai suster homoseks di situ dalam situasi sulit. Saya masih mengharapkan banyak dari paus kita sekarang. Dan dia dengan tenang mendengarkan dan yang dia katakan selalu juga masuk akal. Iya, sejauh ini dia menjadi suara yang masih menyampaikan ingin perdamaian dan segala macam. Pater, ini terkait dengan situasi sedikit di Indonesia. Bagaimana Pater melihat ada 3 hal. Yang pertama soal demokrasi, lalu kemudian juga soal keadilan ataupun ketidakadilan yang sekarang ini di masyarakat kita. Sejauh mana Pater melihatnya? Ini tentu saja hal-hal yang saya anggap sangat penting. Karena sekarang demokrasi tidak diancam oleh kelompok ideologis ekstremis, tetapi diancam, dibusukkan oleh oligarki. Jadi orang-orang yang memakai kesempatan untuk memperkaya diri dari pemilikan rakyat dan tidak peduli sama rakyat. Sesuatu yang ekstrem kelihatan di Afrika, di beberapa negara, di mana negara itu kaya bahan alami, tetapi yang kaya hanya presiden, istrinya, mungkin punya palace di London, dan rakyatnya miskin dan kelaparan. Indonesia belum seperti itu, tetapi bahaya itu ada. Jangan-jangan 50% bangsa Indonesia mendapat kesan bahwa Indonesia itu milik mereka yang di atas. Kalau itu terjadi, bahaya betul. Bisa saja mereka bilang, setelah 80 tahun Pancasila kami tetap belum sejahtera betul, akan mencari sesuatu yang lain. Jadi itu berbahaya sekali. Menurut saya masalah keadilan sosial mendesak, perlu korupsi dengan tegas ditindak. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya, tetapi kesan saya kita tentu juga pembicaraan. Saya mengharapkan presiden itu bersedia mendengarkan pihak-pihak yang merasa mempunyai suatu input. Beliau suka bicara sendiri, yang sudah saya alami, dan ya oke, tetapi dengar yang dikatakan masyarakat dan dukung mekanisme-mekanisme demokratis. Saya merasa bahwa misalnya begitu mahal menjadi wakil rakyat. Di sini katanya di pemilu yang lalu sampai 10 miliar rupiah. Bayangkan itu. 10 miliar itu bagi kita luar biasa. Saya tanya sama seorang wakil parlemen Jerman yang berkunjung ke Indonesia. Saya tanya, Pak, Bapak sendiri ini untuk duduk di dalam Bundestag, dalam parlemen Jerman, itu bayar berapa? Dia jawab, saya bayar sekitar 13.000 euro. Itu 200 juta rupiah. Bukan 1 miliar, bukan 5 miliar, bukan 100 miliar. Itu di Jerman. Ya, kalau orang bayar begitu mahal, orientasinya tentu untuk mendapat uang kembali.
Itu hanya orang super kaya bisa masuk DPR, Iya. atau lebih gawat lagi yang disponsori oleh orang super iya, kaya betul. itu. Jadi di situ kita punya masalah yang serius dengan demokrasi kita. Jangan dimakan habis dari dalam oleh oligarki dan korupsi. Itu yang saya khawatirkan. Pater, ini masih terkait dengan ulang tahun. Pater sebagai filosof, sebagai seorang imam Yesuit, ada nggak distingsi di antara itu, Pater? Sebagai filsuf, sebagai imam Serikat Yesus? Tidak, saya tidak membuat distingsi itu. Kalau filsuf ya sudah termasuk, katakan saja, pribadi saya, karena begitu lama saya bergulat dengan filsafat sudah otomatis, dan itu saya lakukan seperti orang yang mengharapkan akhirnya bertemu dengan Yesus. Oh, makin dekat dengan Tuhan dengan belajar filsafat itu ya? Ya, lebih dekat pada Tuhan. Saya selalu sekarang sudah hidup sepertinya di hadapan Tuhan. Pertanyaan kapan akan dipanggil. Sudah siap? Terserah pada Tuhan. Tetapi di hari tua saya merasa kok dibimbing amat baik oleh Tuhan. Dan saya tidak lagi takut berhadapan dengan Tuhan. Bukan karena saya baik, tetapi karena Tuhan mencintai kita, mencintai saya. Tidak perlu takut jatuh ke tangan Tuhan yang pertama-tama mencintai kita. Berlaku tidak hanya untuk saya, berlaku untuk semua. Sebagai Yesuit berarti menemukan Tuhan dalam segala hal ya, dalam filsafat bertemu dengan Tuhan. Ya, akhirnya ada benarnya itu ya. Jadi saya sepertinya tidak merasa sendirian. Pater masih rutin misa brevir atau doa atau apa kegiatan doa yang lain apa yang Pater lakukan? Setiap hari saya ada sederetan orang yang saya doakan pagi dan malam hari. Ada doa pagi, doa malam. Saya sendiri mungkin 20 orang yang saya doakan setiap hari macam-macam. Tetapi saya doa brevir setiap hari, dan tentu dalam komunitas saya juga misa setiap hari. Andai kata tidak bisa, saya merasa kok ada yang kurang. Jadi ya udah biasa itu. Di dalam komunitas Yesuit itu gampang karena kita memang bersama-sama misa dan sebagainya. Brevir saya doa sendiri. Situ. Kalau boleh tahu santo siapa atau santa siapa yang Pater menjadi inspirasi? Saya sebetulnya tidak sangat dekat, tapi saya Fransiskus Assisi. Itu, dan tentu Fransiskus Assisi saya sangat gembira dengan beliau. Saya juga gembira dengan Santo Ignatius. Ya tentu saja ya. Dengan Fransiskus Xaverius. Tapi bagi saya yang sejak kecil membimbing saya itu Bunda Maria tentu saja. Devosi pada Bunda Maria ya. Bunda Maria sampai saya mulai mungkin pada akhir novisiat semakin dekat dengan Yesus juga. Sebelumnya tidak. Sekarang saya masih banyak berdoa pada Yesus. ya. Baik, Pater. Terima kasih banyak atas perbincangan cukup panjang. Sahabat-sahabat Hidup TV, demikian bincang-bincang saya dengan Romo Manyis. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Doa dari begitu banyak orang untuk kesehatan Pater, karena negeri ini, gereja Indonesia juga masih sangat membutuhkan inspirasi dari Romo Manyis. Demikian bincang-bincang saya dengan Romo Manyis pada pagi hari ini. Semoga percakapan dan inspirasi yang beliau sampaikan kepada pemirsa Hidup TV menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk melihat perjalanan kita ke depan. Sampai jumpa